Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Amir Hud Dalimunte STMkom serta yang saya banggakan kawan-kawan saya sekalian. Baik, di sini saya akan presentasi hasil critical journal review. 1. Identitas jurnal. Jurnal utama, judul, pengembangan bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks, penulis Rahma Yuliastuti Joko Swebakyo, penerbit Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta Timur Indonesia, ISSN 2579925826143338 tahun 2021. Volume dan halaman, volume 5 nomor 315 halaman. Jurnal pembanding, judul, upaya peningkatan hasil belajar matematika materi matriks melalui pembelajaran problem solving di IMAN 1, Aceh Timur. Penulis Anissa, penerbit Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran, ISSN 27752553, 27752585 tahun 2021. Volume dan halaman volume 1 nomor 27 halaman. 2. Ringkasan isi jurnal. A. Pendahuluan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK yakni jenis lembaga pendidikan formal di mana menyelenggarakan pendidikan kejuruan terusan dari SMP atau MTS sederajat untuk mempersiapkan siswa bekerja khususnya di bidang tertentu. Bidang tertentu yang masuk adalah bidang yang dipilih dan dipelajari oleh siswa selama berada di lembaga pendidikan kejuruan. SMK merupakan sekolah unik yang berbeda dengan SMA. Perbedaan paling mencolok antara SMA dan SMK terletak pada bagian teori dan praktek. B. Kajian teori. Pendidikan kejuruan menurut Bilet 2011 fokus kepada 4 tujuan, yaitu 1. Persiapan untuk masuk dalam dunia kerja, juga memberitahukan individu mengenai pilihan pekerjaan mereka. 2. Perencanaan awal individu dalam dunia kerja, juga mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditunjuk. 3. Pertumbuhan individu yang berkesinambungan dalam dunia kerja sebagai syarat perubahan pekerjaan dari waktu ke waktu. Dan 4. Ketika seorang individu dipilih atau diharuskan untuk berganti pekerjaan selama bekerja, dapat memberikan pengalaman pendidikan yang membantu transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. C. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian dan pengembangan. D. Hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks yang valid, praktis, dan efektif. Proses pengembangan bahan ajar ini memakai tahapan EDI dengan prosedur yang dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu analisis atau analis, perancangan atau desain, pengembangan atau development, implementasi atau implementation, evaluasi atau evaluation. E. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan disimpulkan bahwa penilaian hasil validasi bahan ajar para ahli memperoleh 84,12% sangat layak, sehingga bahan ajar sudah dikatakan layak dan dapat diuji cobakan dengan revisi. Kemudian respon guru terhadap bahan ajar tersebut memperoleh persentase 88,64% sangat baik, dan respon siswa pada tahap uji coba mendapat 74,6% baik. Oleh sebab itu, bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi telah memenuhi aspek kelayakan bahan ajar, mencakup kriteria validitas, kepraktisan, dan keefektifan, mengikuti hasil validasi para ahli serta respon guru dan juga siswa. 3. Pembahasan. A. Permasalahan atau ruang lingkup atau skop materi dan atau metode yang dikemukakan pada jurnal. Jurnal utama. Matematika SMK khususnya pada materi matriks belum memperlihatkan jangkauan materi matematika terapan berdasarkan pengamatan awal buku sekolah elektronik atau BSI. Bahan ajar yang tersaji lebih mencakup tata cara yang membutuhkan basis pengetahuan untuk diaplikasikan dunia praktis. Isi pada BSI matematika seperti soal yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan matriks, yaitu mengenai determinan dan inverse lebih kepada berupa angka-angka. Berdasarkan penelitian sebelumnya, untuk membantu siswa dalam belajar maka dibutuhkan ketersediaan bahan ajar yang baik juga sinkron pada kebutuhan. Valid, praktis, dan efektif adalah kualitas bahan ajar yang baik di mana dapat mengakomodir kebutuhan siswa, dapat digunakan dengan mudah, dan tentunya meningkatkan hasil belajar siswa. Jurnal pembanding. Pada kondisi awal penelitian menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, di mana guru menjelaskan, mendikte apa yang di dalam buku teks sedangkan siswa menulis dan mendengarkan, dan pada saat pembelajaran berlangsung diselingi dengan tanya jawab. Melalui metode problem solving, diharapkan siswa mampu berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya.
Diharapkan siswa mampu berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Aris Sohimi mengekalkan, metode problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Sedangkan pengertian metode problem solving adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan masalah dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. B. Tujuan penulisan jurnal. Jurnal utama. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hasil validasi bahan ajar oleh ahli materi dan ahli media. Hasil temuan menerangkan bahwa bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks dikatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan. Valid dinilai oleh ahli dengan aspek yang ditentukan BSNP. Praktis tergantung dari pendapat guru dan efektif ditetapkan oleh pengalaman siswa dengan respon terhadap bahan ajar tersebut. 2. Deskripsi output. Berdasarkan diagram, aspek ketertarikan siswa pada bahan ajar adalah 72,50%, aspek materi pada bahan ajar adalah 75,80%, dan aspek bahasa pada bahan ajar adalah 73,89%. Rata-rata presentasi dari ketiga aspek yaitu sebesar 74,6%, yang artinya hasil uji coba siswa atas bahan ajar dikatakan baik. Jurnal kedua. 1. Tujuan penulisan. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pada materi matriks melalui metode problem solving siswa kelas 11 A 1 Aceh Timur tahun pelajaran 2018-2019 cukup signifikan. 2. Deskripsi output. Dari siklus 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai 70 mencapai 26 orang atau 83,87% dari 31 siswa yang dinyatakan tuntas belajar dan hanya tinggal 5 siswa yang dinyatakan belum tuntas belajar, yaitu nilainya di bawah 70. Dari tanya jawab dengan siswa tersebut, siswa ini memang tidak berminat terhadap pelajaran berhitung tetapi cenderung pada pelajaran bersifat hafalan. C. Metode dan hasil pembahasan. Jurnal utama. Metode yang dipakai yaitu metode penelitian dan pengembangan atau RD. Ngikuti Sugiono 2019 dalam Hasanah mengutarakan bahwa metode penelitian dan pengembangan dipahami bak metode ilmiah untuk meneliti, merancang, melahirkan juga membuktikan efektivitas produk yang dibuat. Untuk itu tujuan penelitian yaitu membuat suatu produk berupa bahan ajar matematika berbasis matematika terapan yang valid, praktis, dan efektif buat siswa SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada materi matriks. Instrumen penelitian meliputi lembar validasi ahli materi dan ahli media, angka kepraktisan bahan ajar oleh guru, dan angket respon siswa terhadap bahan ajar. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil validasi bahan ajar oleh ahli materi dan ahli media dengan rata-rata presentasi 84,12% sangat layak. Respon guru dengan presentasi 88,70% sangat baik, dan tanggapan siswa terhadap bahan ajar dengan rata-rata presentasi 74,10% baik. Hasil temuan menerangkan bahwa bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks dikatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan. Jurnal pembanding. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Maksudnya data yang diperoleh akan dianalisis secara presentasi, untuk selanjutnya data tersebut akan dideskripsikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dick dan Carey dalam Sanjaya menyatakan keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh strategi pembelajaran. Penggunaan metode yang tepat dapat mengaktifkan siswa dalam aktivitas belajar sehingga pembelajaran yang ada mampu mengurangi cenderungan guru mendominasi proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pengalaman belajar siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, peserta didik juga harus diberi kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan apa yang harus ia miliki melalui model dan metode pembelajaran yang tepat. Kesimpulan, hal terpenting dalam mengembangkan bahan ajar yaitu memperhatikan tingkat penalaran siswa. Sebagian besar siswa masih berpikir secara konkret, terutama pada tingkat SMK. Salah satu kesulitan yang dihadapi siswa ketika belajar matematika adalah sejauh mana materi yang mereka alami berbeda dengan kehidupan nyata yang mereka jalani. Jika siswa memiliki kemampuan bernalar yang bagus, maka siswa tidak akan merasa kesulitan dalam mempelajari matematika. Hal ini dapat dilihat peningkatan aktivitas siswa serta tercapai di indikator keberhasilan yang ditetapkan untuk pelaksanaan penelitian selama 2 siklus. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.